Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang kami muliakan Bapak Ustaz Andi Armayadi Al-Ghafari, SPD, SPDI, MPDI. Yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Ali Hussein SIP, MSI. Yang kami hormati Kepala Desa Aji Biswe beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua PHBI Kecamatan Pituriawa, Bapak Ustaz Suhardi SAG beserta anggotanya. Yang kami hormati Bapak Ibu segenap tokoh agama dan pendidik. Yang kami hormati Ketua Ibu BKMT Kecamatan Pituriawa beserta anggotanya. Dan yang kami hormati Ibu-ibu BKMT Kecamatan Pituriawa serta seluruh jamaah yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya pada hari Ahad 11 Januari 2026 bertempat di Masjid Al-Muhajirin Desa Aji Biswe, kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1947 Hijriah dengan tema menghidupkan keikhlasan dalam beribadah. Semoga melalui peringatan ini keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah serta ibadah kita semakin tulus dan berkualitas. Hadirin wal hadirat dan para tamu undangan yang kami hormati. Adapun susunan acara, marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan kalimat basmalah. Acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk mengawali rangkaian acara ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Sulaiman. Beliau merupakan Imam Rawatib Masjid Al-Hasan Belicangkana. Dengan hormat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezekinya kepada kita semua berupa niat, kesempatan, kemauan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini di Masjid Al-Muhajirin. Ramai-ramai datang pada hari ini walaupun hari ini hari libur, serta salam salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Bapak-bapak Ibu sekalian, saya tidak berlama-lama. Jadi pada kesempatan ini, pertama saya sampaikan terima kasih banyak kepada panitia pembangunan Masjid Al-Muhajirin yang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Terima kasih banyak juga kepada ibu-ibu BKMT yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya seperti yang ada di depan kita masing-masing ini. Iya, bukan hanya kue-kue, masih ada yang lain di dalamnya itu. Iya, terima kasih banyak kepada panitia Pak atas segala usahanya dan juga jemaah. Semoga yang kita lakukan ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak juga kepada sampaikan kepada Pak Ustaz Andi Ahmayani yang Pak Ustaz datang di Kecamatan Kuliawak. Kalau ada undangannya, jadi semoga Pak Ustaz sehat-sehat dan selalu diberi kesempatan untuk hadir di Kecamatan Kuliawak. Kepada segenap hadirin, mari kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz supaya kedatangan beliau datang ke tempat ini tidak sia-sia. Begitu juga dengan panitia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Itu dari saya, sebanyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya hikmah Isra Mi'raj. Hadirin wal hadirat dan para tamu undangan yang kami hormati. Kini tibalah pada acara inti, yaitu hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan doa bersama yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Andi Ahmayani Al-Ghafari, SPDI MPDI. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Ashari
Muhammadiyah Masyarakat Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi amril semuanya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ala yasin semuanya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Saya doakan yang baca salawat melampir muruna, masakina dan lina, dimudahkan urusannya, dijadikan anaknya soleh soleha, mudah-mudahan lunas menderna, ya Rabbana wajah, ya Qadiru wajah. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Ya narawrekana kami nam makesin nama kanja ripawi asoe nasabang kamanne siki nawrek Allah Ta'ala tubuh manjapang sehingga kaki rodendre untuk melangkahkan kaki kita untuk menghadiri peringatan Isra Mi'raj di pengurus Masjid Al-Muhajirin Desa Adu Bisue. Di setiap langkahnya kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nilai kebaikan.
Kata Nabi, barang siapa dia melangkahkan kakinya nigi tahu maka ya dia untuk meringkalinga ceramah, maka seluruh materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati menjadi saksi mana iman disuruh membina Allah Ta'ala. Tidak akan berhenti itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan pertama di surga pemaseda Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Jadi aja dipakai makokoi menjadi saksi mana, otota dipakai menjadi saksi, motorota dipakai menjadi saksi, pakaian dipakai menjadi saksi. Bo apa tuh? Seluruh yang kita pakai akan menjadi saksi, pakaian tak menjadi saksi, bohong tak menjadi saksi, cilaka, ya, semua akan menjadi saksi. Maka karena dihidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nilai kebaikan, dan inilah hikmahnya orang yang memperingati Isra Miraj, datang untuk bersilaturahmi, datang untuk saling kenal mengenal. Dan saya yakin orang sidrak itu silaturahminya luar biasa. Bayangkan ini Muhammad Egana Ulu, dikali bapak-bapak juga keturunan, semua datang untuk menghadiri acara peringatan Isra Miraj yang kita laksanakan pada sore hari ini. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kita kebahagiaan, Allah berikan kita kesuksesan dunia wal akhirah. Amin. Bu, oh bu, mau dibahas dia, mau bahagia, mau sukses, mau selamat, mau masuk surga. Satu konsepnya mati kiyul. Karena tidak mungkin langsung kita masuk surga ya soe, butuh proses. Makanya kita hadir dalam peringatan acara seperti ini, Allah akan bukakan pintu rahmat buat kita. Bahkan kebetul malaikat mengelilingi bumi ini 7 kali dia kelilingi. Semua yang tidak oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, engkau terhormat perkumpulan. Tiga 7 malaikat di Indonesia kuat. Tiga 7 di Indonesia di Sulawesi Selatan kuat. Tiga 7 Sulawesi Selatan di Kabupaten Sidrap. Tiga 7 Kabupaten Sidrap di Kecamatan Bituriawa. Tiga 7 Bituriawa di Desa Adibisue. Tiga 7 di Desa Adibisue di Dusun. Dusun 2. Oh Dusun 2. Berarti kan Dusun 3. Di Dusun 2. Apa dia lakukan malaikatku? Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Akan baca malaikatku. Dia baca tadi subhanallah. Dia baca tadi alhamdulillah. Dia baca tadi Allahu Akbar terus. Minlau aku ini 2 buah. Dia minta 2 kepadamu ya Rabb. Apa yang minta malaikatku? Dia minta kepadamu ya Allah. Tempatkan aku ke dalam surga. Karena surga itu tempat yang paling indah. Terus yang kedua, jangan tempatkan katanya ke dalam neraka. Karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat-malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu. Ada pasal kompromi sebelum yang datang pada sore hari itu akan kau terima doa-doanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali Isra Miraj ini. Maka minta, Tuhan, merasa sama kokoi. Tuhan, banyak masalahku. Ya Allah, sakitkah? Ya Allah, saya punya masalah. Barangkali Isra Miraj kurangi saya punya masalah. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah punya mau, maka cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Jikalau Allah punya mau, jikalau Allah punya kehendak, maka cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Ya orang kejadian dan perjalanan Isra Miraj kita itu adalah merupakan kehendak Allah, bukan kehendaknya manusia. Namun kuasa kita, narkodeka situru elonera kumulakala deno de kejadian. Namun jago kita narkodeka situru elona kumulakala deno de kejadian. Menandakan bahwa kita manusia hanya biasa-biasa saja. Menandakan kita manusia tidak punya kemampuan
Cocok? Cocok? Semua aturan Allah, aturan semua adalah kehendak Allah. Pertanyaannya, kenapa Rasul diperjalankan? Mana dipalagi Nabi kita? Kenapa Rasul diperjalankan? Pertama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj adalah merupakan dua perintah Allah. Yang kedua, ada sebab akibat. Ada sebabnya Nabi kita diundang karena Rasul dalam keadaan gundah gulana. Nabi tak punya masalah, Rasul dalam keadaan punya masalah. Apa masalahnya? Keluarga yang sangat dicintainya meninggal hampir bersamaan. Idaro pertama Mailena Nabi kita. Adik-adik, siapa namanya istri pertamanya Rasulullah? Khadijah. Ini kan? Siti. Nah, benar Siti Khadijah. Apa hikmah di balik kisah ini? Dia tahu dia masalahnya. Engkau mana masalahnya? Masa kita camat dia ada masalahnya? Oh. Masa kita polisi bagi katimas dia masalahnya? Mereka masalahnya. Masa polisi dia masalahnya? Pasti dia masalahnya. Masa ini Faisal dia masalahnya? Mereka masalahnya. Dia pada cari proyek. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Termasuk Ustaz Andi Armayani pasti punya masalah. Ibu-ibu punya masalah. Ada masalahnya? Ada masalahnya? Apa? Belum dibayar. Belum dibayar bajunya. Banyak dong. Banyak masalahnya. Bapak-bapak punya masalah. Punya masalah? Ada. Ada masalah. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Kita ini pasti punya masalah. Rasul sendiri kekasihnya Allah. Di mana ada Allah di situ ada Muhammad. Di mana ada Allah di situ ada Rasulullah. Tapi ternyata juga punya masalah. Ternyata juga punya masalah. Kenapa Allah berikan kita masalah? Mungkin salah satunya Allah ingin angkat derajatnya. Melo dapat tarakap malatara derajatnya. Melo malatara dari kabar yang baik sehingga Allah berikan ujian supaya terangkat derajatnya. Kelas SD mau masuk SMP pasti dari pemimpin yang menjadi SMP diuji payolo. SMP mau naik SMA pasti pemimpin SMA diuji payolo. Karena itulah sebagian manusia jangan berburuk sangka terhadap Allah karena bisa saja ujianmu Allah angkat derajatmu. Halo. Pertama, yang kedua, apa sikapnya Nabi Muhammad ketika dia punya masalah? Ternyata sikapnya Nabi Muhammad dia minta kepada Allah, melau petunjuk kepada Allah sambil bermunajat kepadanya sehingga Allah berikan jalan. Umat Nabi ta, dari kaum masalah jangan kau salahkan keluargamu. Kalau ada masalah jangan kau salahkan tetanggamu. Kalau ada sakit jangan kau tuduh orang lain, tapi minta petunjuk sama Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan kepada kita. Betul? Sisa lain saya minta maaf. Kita mengurang orang sebelum lebaran. Kadang kita kalau punya masalah, orang lain dipermasalahkan. Oh, gara-gara ini, gara-gara yang mana? Gara-gara yang banyak sekali tuduhannya sama orang, baru dia tidak tahu diri. Betul gak orang? Saya masuk. Kalau kita punya masalah, coba kita koreksi diri kita. Oh, mungkin seperti ini, mungkin seperti ini. Maka sikap yang terbaik ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jikalau engkau punya masalah, coba jadikan zikir itu sebagai penenang di dalam hati. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyyil azim. Semuanya subhanallah walhamdulillah
bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wa singkat cerita. Hampir mau cerita. Karena Rasul meminta petunjuk, maka Allah mengutus dua malaikat, jenderalnya malaikat Jibril bersama malaikat Mikail, ingin ketemu dengan Allah dan dipanggil melalui dengan malaikat Jibril. Maka datanglah malaikat Jibril, ya Muhammad, engkau mendapatkan panggilan dari Allah, naudzubillah Allah Ta'ala mau ketemu, maka kau disuruh ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ketemu langsung dengan itu Rasul langsung mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Yang selama ini yang sangat dicintainya, selama ini sang kekasihnya begitu sangat rindu, ternyata Rasul mendapatkan panggilan khusus ketemu dengan Allah. Dan itulah kebahagiaan yang hakiki, tidak ada yang bahagia di atasnya. Bu, jadi kalau mau bahagia, mau rindu, yakni rindu yang terbaik ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaanku, mau tidak ketemu dengan Allah? Mau? Oh, mati gitu. Iya, ketemu dengan Allah. Itu ketemu dengan Allah. Setelah itu diperjalankanlah Rasulullah di palagan Najibah. Dijelaskan dalam ayat surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mapacing Allah Ta'ala kuang palalangyatanna Muhammad lailan de nagana sunni minal masjidil haram maka ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama sampai ke langit ketujuh, dari langit ketujuh menuju ke Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha menuju ke Mustawa, dari Mustawa menuju ke Sabah. Seandainya rohna nabinta, nadeh boleh kejadian, tapi rohna Allah Ta'ala semua bisa kejadian. Majero ayat dimulai dengan kata-kata subhana. Menurut ilmu mufassirin, ilmu tafsir, para alim ulama, ketika ada ayat yang dimulai dengan kata-kata subhana, maka ayat itu akan membicarakan tentang keesaan Allah. Contoh di palagan kita dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, mabela dengan Sunni. Ternyata ayat ini menandakan, membicarakan tentang keesaan Allah. Ya toda ini ada ya toda pak guru magamai dari kepunai minta kejadian yang sangat luar biasa. Bacakan di subhanallah. Minta kita degaga jadinya tomobi bacaan di subhanallah. Minta kita degaga jadinya degaga jina tomobi bacaan di subhanallah. Minta kita degaga jadinya degaga jina detoga kauduna tomobi lagi. Kasihkannya. Mungkin bacaan subhanallah. Bacaan ya'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bahwa ternyata perjumpaan ketemu dengan Allah adalah merupakan kehendaknya Allah Ta'ala. Maka kemudian saya materi karena meninggal istrinya Rasulullah, dia minta materi meninggal lagi pamannya Rasulullah, berawal dari masalah kematian. Peristiwa ini adakah manusia di dunia ini akan hidup selama-lamanya? Dia gagal hidup tobat, pasti mati. Betul? Matang de jabatan ni mati, dega jabatan mati, makun rai mati, urwani mati, ustazim murid. Ini kalau mencerah. Intinya saya minta rekomendasi ini seselama hanya dua orang pada ceng. Ada yang pertama pada ceng umat Allah Ta'ala, yang kedua pada ceng umat ibadah 4 tahun. Kalau toli mampu sedikit masuk pada pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita puasa sunnah, dia menjadi membeli bola, tidak baik sama orang lain, jahat sama tetangga, bisa saja sholat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Kadang ada orang rajin sholat, rajin bangun, tapi raja Pak Kosi. Dito ka kue Pak Kosi. Mega. Dito ka. Menang kadega. Di Bulungkum balai na banyak.
Jangan kalau mengaku. Maka diperjalankanlah Rasulullah. Nah, dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit pertama naik langit kedua ketemu dengan Isa dan Yahya alaihissalam. Langit ketiga naik langit kedua, naik langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit ketiga naik langit keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit keempat naik langit kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit kelima naik keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit keenam naik ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Oh suka. Dan langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha karena minta ada dilihat oleh Nabi seorang orang tua di paresa jinna mabrur, di paresa sedekah Nabi waikana, di paresa dari mana rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga ada orang mati di belakang. Berkata ini malaikat, maka dia orang pengarah malaikat, tahan dulu ke bapak dan bertanya ini. Balik itu bapak ternyata anaknya mati di belakang. Berkata ini anak malaikat, ini orang tua aku dia rajin ke masjid, dia baca Quran 30 juz, rajin sembahyang. Tapi malaikat ketika di dunia dia pergi sholat, ada kau joko sembahyang, saya tidak pernah diajar untuk sholat. Bagus mengajinya malaikat 30 juz, tapi ada kau mengajar kau joko, saya tidak pernah diajar untuk mengaji. Kalau tidak pernah kena ajar tentang agama, maka selalu pada depan Allah. Malaikat, saya keberatan orang tua surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Makanya hikmah yang kedua bisa sampaikan, didik anak tak mengaji, mas sembahyang na yoro, mengaji na yoro, modal na tu. Betul? Minta maaf, tiada pengena di pamupurannya. Biasa ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi pejabat. Tidak dilarang jadi pejabat, tidak. Baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi gubernur, tidak dilarang jadi gubernur. Baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati, tidak dilarang jadi bupati. Tapi bagusnya berbangga juga dan bersyukur juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran kamu dan juga itu. Kenapa? Ketika pada hari itu kawannya disuruh nak pergi mengaji, pergi kau mengaji. Dia hafal Bismillah, dia hafal surah Fatihah. Nama dia kurang persiapan. Ditanya dalam kubur marabuka, tidak bisa jawab. Mana Nabi Yuka, tidak bisa jawab. Pada saat itu ada anaknya mengajikan, dia bacakan surah Al-Fatihah. Makutannya malaikat Munkar Nakir. Siapa tu mengaji di dunia? Nabi lagi nakir anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi lagi Munkar kalau begitu. Hentikan penyiksaan. Barangkali pintar baca surah Al-Fatihah. Nabi Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana dia hafal Al-Quran 30 juz. Wah, hebat banget. Kata Ahmad bin Hanbal, seandainya kau hafal Al-Quran karena Allah Ta'ala, seandainya kau minta sama Allah, seandainya minta ampun kepada Allah Ta'ala, cuma satu permintaan yang diterima oleh Allah, cukup kau minta sama Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kami Allah anak yang soleh dan soleha. Dan bersama nama kekuatan ada orang tua luar biasa dihargai, pejabat dicium tangannya, tapi terhina karena perlakuan anaknya. Ada begitu? Ada. Tapi kata orang tua sederhana kehidupannya, tanya tu pejabat petani, tapi terangkat derajatnya ke perlakuan anaknya. Maka melebihi mana dan petang. Makanya ulama yang mengatakan dia ada dua berupa, engkau anak lino, engkau anak lino lentu akhirat. Pakutan aku kuih dia dipilih. Lino nya atau lino lentu akhirat? Lino akhirat. Tegai warna lino sogi tapi liwat tempurang. Soboknya hitam. Nang katuhan ko tanang sogi-sogi cete matodo di belum nya sampai putar. Apalagi aku pakai di laut namun dia nama perlu makan itu. Sukarita makada laut padahal imitasi. Kata kau contoh bayi gunakan.
Lagi. Sekarang ni. Ya, alhamdulillah. Makanya kalau saya mau diundang ceramah, dua permintaanku. Pertama, siapkan sound system supaya bagus. Nasabah namo mana kanjak na ceramah na sound system na boro-boro ang awe. Lebay tidur. Tapi alhamdulillah luar biasa panitianya bagus. Saya tepuk tangan untuk panitian hebat. Siap betul. Masya Allah. Nak papanitiana pagi paisal kamar jasna. Lalu nanti supaya lagu kasih ini. Tinggi berubah. Dan ada di paisal yang atur. Jadi saya perbaiki bila kasus sistem perbaiki. Yang kedua supaya disiapkan tisu supaya ada nafkah guru peserta. Yang ketiga bagus, lebih bagus lagi kalau ada kopi. Dia kagak masuk kopi ya. Bagaimana contohnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Baik hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tete siakan. Debat. Aku tak ada tete siakan ke depa. Tete siakan depa. Ya. Makanya didik anak-anak kita dalam bentuk agama. Agama dulu baru yang lain. Karena kita ini orang manusia minta maaf. Kalau persoalan agama selalu mundur ke belakang, dan persoalan umum selalu maju ke depan. Les matematika, les bahasa Inggris, nawaja, dan 510 negara menunggak. Sedang ini TKT dia 20 menunggak tentu tahu. Lalu, nah barangkali itu naik, betul. Naik di anak pasole yang akan mendoakan kita ketika sudah meninggal. Ketika seorang ayah meninggal kemudian orang anaknya mengistighfarkan ketika dia meninggal, maka berhenti menyiksa itu ketika ditanya dalam Quran akan datang segalanya. Memang membuat orang tua terancam derajatnya karena terkubur. Karena kenapa? Salah satunya kalau perlakuan anak. Nah kita kau memang berkuih sampai jadi orang lain. Masya Allah. Astagfirullah. Mak orang ajar menghidup, mak orang ajar menyampe di pengajaran dia tapi kau dia nantai, nantas nasab dia di pakasiri. Anak kurang ajar atau berwakim. Ini anaknya, namun marga batena tapi durhaka sama bunda, tidak ada keselamatan buat kita semua. Ini anaknya, namun marga dan nena jabatannya sogi-sogi, tapi durhaka sama bapak demi Allah tidak ada ridho untuk mendapatkan. Makanya kepada kita karena kepada saya sudah penjajahan harus kumi tajam di kita jangan dinapui. Artinya barakat jangan ada. Wadi jadi berhasil tapi dia minta waktu. Wadi jadi mungkin naik pejabat tapi tidak akan ditangkap sama KPK. Mana dia jaga barakat zaman-zaman. Oh Indo, bahkan jaga PKO tadi Islam mana? Yang mau tuh kita sukses saja di karena doanya bunda. Yang mau tuh kita bahagia ini karena doanya bapak yang telah mendoakan bekerja keras untuk menyekolahkan kita ke
berdiri kalau bukan doanya mama. Sehebat para wali, kalau bukan doanya mamanya, dia tidak akan pernah menjadi wali. Sehebat dia punya pejabat, kalau bukan doanya mama, maka kita tak ada apa-apanya. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Masih panjang, tapi kita dibatasi loh, masih banyak. Yang pertama, yang kedua, ada lagi dilihat oleh Nabi. Ada pepohonan di petik itu kurang satu, ternyata muncul menjadi 7.000 cabang. Dari cabang itu muncul lagi menjadi 700.000 cabang. Kemudian Rasul berkata, "Man huwa ilayya ya Jibril?" Nikah malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Muhammad, itulah gambaran umat Muhammad, orang yang sedekah, puri sedekah, nafas sudah 100 sepuh, nafas sudah 10 sepuh. Ternyata secara hakikat Allah gantikan menjadi 700.000 cabang nanti di akhirat kemudian." Artinya adalah sedekah adalah sia-sia. Asedekah Israel raja, asedekah mana barakan Israel raja. Kirimkan atas nama orang tua, kirimkan atas nama nenek. Pasedekah nenek barakan mudah-mudahan dia lampu dan mati. Pasedekah barakan mudah-mudahan mengenai sana hidupmu. Asedekah sekali. Iya, menurut pepetaan Naugi, dia kata tahu kita mana begini menjadi kesiasi. Tapi jangan tahu kita masih begini menjadi kesiasi. Ada yang tanya nilai kosong dan bermasyarakat, tapi sedekah supaya sogi itu. Weh, subhanallah. Siapa yang sedekah sesuai dengan tua? Kalau memang hanya 2.000 daripada dia kata cocok. Tapi 2.000 tidak lama naik menjadi 5.000 tidak lama menjadi 10.000 jadi 100 menjadi 200. Mari sedekah itu bukan banyaknya, tapi kebiasaan kita untuk memberi. Apakah kamu tahu pada modus sepuluh terasa berat pikir dalam pengucap paham. Dengan sedekah itu Pak bisa jadi tolak pahala. Ini saya menutup dengan bisa. Ya, saya mau istirahat. Bos nanti aku bimus. Nah, ada di semua warkop ya. Kalau bisa di semua bungkus saya ke Papua ya. Jadi ringan-ringan saja. Dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim didatangi seorang anak muda memberikan salam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mana itu? Singkat-singkat ceritanya. Tetapi Ibrahim minggu depan mau ke Poti. Terus undang Ibrahim datang di pesta bersama mau kaki doakan. Oh, pokoknya dari insyaallah saya titip doanya supaya saya mendapatkan berkat dunia akhirat. Nah, cara Ibrahim dia tindakan, kemudian dia tindakan biasanya lupai. Ya. Pada caranya dia tindakan kompak, kemudian dia tindakan biasanya lupai. Jadi tindakan minggu depan saya menghadiri acara bahasan. Setelah pergi ke anak muda, dia minta doa anak muda, Nabi Ibrahim didatangi seorang anak muda, memberikan kepada seorang tamu, memberikan salam. Assalamualaikum Ibrahim, waalaikumsalam. Mayaki, datang Ibrahim, sadatan di rumah ini bertamu. Berkat Ibrahim tidak pernah kita janji, bilang cocok saya tamu dan diundang. Jika minum itu, bilang saya ini malaikat menyamar sebagai manusia. Bilang malaikat siapa? Bilang saya malaikat pencabut nyawa. Nama malaikat Israel. Langsung masih Ibrahim. Maju kepada Lombok, cabut nyawa. Berkata Israel tidak hanya ingin menyampaikan kabar kepadamu. Ada kabar Israel. Berkata Israel Ibrahim, ya, kamu tahu tidak anak muda tadi ada tanya kok bisa bukan anak muda tadi ada tanya kok. Ya, maka memang menurut informasi Israel minggu depan Golgoti, dan kalau tidak ada halangan saya datang di pestanya untuk menghadiri pesta tersebut. Berkata Israel, cocok Ibrahim menurut catatan manusia minggu depan mau menikah, tapi ternyata catatan Allah besok tiba masa ajalnya. Maka Ibrahim kasih makan itu ada yang pernah berbukti, maka Israel tidak suruh terlambat bukti. Bahaya dari kamu pada yang berbukti. Ada di sini, ada jomblo. Mana yang jomblo? Berkata Ibrahim, Israel bisa tadi tunda kasihan. Nah sahabatnya minta roh itu buktinya, makanya berkata cabut tunda di lolo. Makanya di Israel
berkata Ibrahim, kalau perintah dari Allah silakan laksanakan. Pergi malaikat Israel. Ditunggu sampai besok. Dia gagal pengumuman ke kata mati. Ditunggu sampai lusa. Dia gagal mulas lewat macam mana. Artinya tidak ada tanda-tanda kematian. Sampai 1 minggu jadi ini anak muda menikah. Dan Ibrahim memberikan doa salam sambil berkata barakah sambil berkata Al-Madinah. Mana ada nama ada ini? Nah menurut informasi intelijen mati. Kenapa belum mati? 1 bulan belum meninggal, 1 tahun belum mati, 2 tahun punya garis keturunan sampai ajalnya 2 tahun, bahkan ada mengatakan sampai 60 tahun baru mengembuskan nafas terakhir. Setelah mengembuskan nafas terakhir, Ibrahim ketemu kembali dengan malaikat Israel. Berkata kepada malaikat Israel, apa beliau? Beliau. Maka memang kamu tahu tidak yang baru meninggal tadi? Ya, karena memang itu yang datangkan 60 tahun yang lalu. Yang mengatakan katanya besok mau meninggal, tapi ternyata sampai 60 tahun punya apa hendak terjadi? Berkata Israel, tunggu Ibrahim menjelaskan kok ada kronologi kejadian sehingga terjadi seperti itu. Maka memang Ibrahim, kamu tahu tidak ketika dia pulang dari rumahmu itu anak muda dari rumahnya mau pulang ke rumahnya, ya di pertengahan jalan dia mendapatkan seorang kakek-kakek dalam keadaan kelaparan. Terus masih membawa anak muda karena melihat kelaparan. Maka anak muda mengambil inisiatif beli roti. Nah kasihkan ini nenek sambil berkata, "Nek, makan ini roti." Tapi apa yang terjadi Ibrahim? Sang nenek sebelum menerima itu roti, dia bernanya kepada sambil berkata, "Ya Rabb, pemerakanya masih dekat muda ini. Mudahkan segala urusannya, engkau panjangkan umurnya." Ternyata arasnya Allah terbuka, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sepotong roti. Baru sepotong roti tertunda aja sampai 60 tahun. Bagaimana kalau semua seminggu 50 tahun? Alhamdulillah. Jadi sedang kawan, insyaallah. Tapi sekedar informasi kamu masih di pesantren ini dulu. Kalau mau menumpang bisa menarik saya. Ya masih tidak ada bantuan dari pemerintah. Tidak ada. Saya disebut sama Yesus tidak ada pemberdayaan belum ada. Karena memang baru. Jadi kita hanya berjuang sendiri, hasil sendiri. Jadi hasil ceramahnya Pak Ustaz ke sana semua. Yang penting bisa mengirim uang pakai makan sama ongkos jalan. Itu sekedar informasi buat kita semua. Dengan sedekah Allah akan mempermudah urusan. Dengan sedekah Allah bukakan pintu rahmat. Dengan sedekah Allah bukakan pintu rahmat insyaallah. Ya. Kebutuhan mendesak TGN sama semen. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak Bu Haji, terima kasih banyak Pak Ketua, terima kasih banyak Bu, terima kasih kepada Buruta, terima kasih MNC TV. Wow, MNC TV. Jangan lupa nonton, subscribe, like, comment, tag. Ya, kalau ingin menonton video-video saya, buka saja HP-nya, cari di YouTube, ada di Armayadi Official. Semua ceramah-ceramah ada di situ. Jangan lupa ada di TikTok, ada juga di Instagram. Jangan lupa di follow, saya akan follow back balik. Kenapa ya? Ada juga di Facebook, semua ada semua di situ. Supaya di TikTok ada kebaikannya, di TikTok ada kebaikannya, di Instagram juga ada kebaikannya, di Facebook juga ada kebaikannya, dan di YouTube juga ada kebaikannya. Sekalipun juga kita dapat dolarnya. Alhamdulillah. Salam. Saya pribadi di Armayadi Al-Ghifari mohon maaf kalau ada salah pas, tiada salah, ada kekurangan, dan itu saya mohon maaf. Sekiranya ada benar, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berkenan bisa memakluminya dan memahaminya insyaallah. Jalan-jalan ke Bulukumba. Jangan lupa ke Pantai Bira. Ya sudah sekian. Ya, saya pribadi yang Armayadi Al-Ghifari mohon maaf. Jadi kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma bikilah kami thoriq. Billahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas nama panitia dan pengurus Masjid Al-Muhajirin
Muslim Desa Jubiswe, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan dan para jamaah yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Semoga acara ini menjadi momentum untuk semakin menghidupkan keikhlasan kita dalam beribadah serta meneladani akhlak Rasulullah SAW. Saya Munawwarah selaku pembawa acara memohon maaf apabila terjadi kekurangan ataupun kesalahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah, pelaksanaan acara Isra Mi'raj ini setiap tahun kami lakukan. Bahkan acara peringatan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya tetap kami laksanakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaah yang hadir untuk menyukseskan acara ini. Selanjutnya tanpa pula kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap pemerintahan desa, begitu juga dengan pemerintahan kecamatan Pituriawa yang memberikan perhatian cukup besar, terutama masalah kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan insya Allah mudah-mudahan acara ini menambah keimanan kita, dan ini dapat mendukung program Pak Bupati Sidendreng Rapag, yaitu sidrap religius. Dan insya Allah mudah-mudahan acara yang seperti ini tetap kami tingkatkan, insya Allah. Dalam partisipasi kegiatan keagamaan khususnya pada hari ini memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang 1947, di mana BKMT selalu berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, besar harapan dari BKMT Desa Jubiswe yaitu sejalan dengan visi misi yang ada dalam pemerintahan, dan semoga dalam kegiatan tersebut akan memperkuat solidaritas dan membangun keimanan serta kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar serta membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Jubiswe. Masjid Muhajirin sampai saat ini berjalan lancar. Sejak 3 tahun yang lalu kami telah memprogramkan pengerjaan yang pertama menara, yang kedua pembangunan pagar, ada juga pembuatan bak WC, serta yang terakhir kami programkan adalah pemasangan AC, di mana pemasangan AC ini berhubungan erat dengan penambahan daya, dan alhamdulillah kami juga sudah menambah daya dari 5.500 watt menjadi 33.000 watt. Dan alhamdulillah program kami berjalan lancar berkat kerjasama semua masyarakat kami di Desa Jubiswe. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada jemaah sekalian di sekitar Masjid Al-Muhajirin yang telah membantu program pembangunan masjid ini, sehingga alhamdulillah dapat berjalan seperti apa yang telah kita saksikan pada saat ini. Salam